4 bulan yang lalu smartphone ini tuh dibanderol hampir di 3 juta guys. Tapi nih di event Harbolnas 12-12 kemarin saya bisa dapetin smartphone ini tuh dengan harga cuma 2,2 jutaan aja. Desainnya ini tentu aja menarik ya. Spesifikasinya juga ini termasuk yang gahar. Dan yang paling penting nih udah support jaringan sinyal 5G loh. Nah karena kebetulan paket pembeliannya udah sampai di studio kita, dan biar kalian gak makin penasaran juga, gimana kalau kita langsung unboxing aja. Dan seperti biasa tentunya kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk paket pembeliannya. Nah, ini masih rapih ya, kebungkus pakai kardus yang kelihatan agak risih ya, agak riskan gitu karena lemes banget kelihatannya. Tapi semoga di dalamnya ini kita masih dikasih bubble wrap gitu. Dan ini ada resinya sebagai bukti kalau ini saya beli sendiri, jadi bukan pemberian brand. Oke, biar kalian gak penasaran, kita langsung unboxing aja kali ya. Kita buka aja kardusnya. Nih. Ya, biar biasanya agak memakan waktu lama karena kardusnya juga seperti ini. Dan sambil cerita sedikit aja ya, ini alasannya kenapa saya beli ini karena nggak sengaja guys, alias iseng aja kemarin scroll marketplace gitu, ternyata saya nemuin smartphone ini dengan harga yang menurut saya jauh lebih affordable ketika kalian beli di harga di awal perlisannya kayak gitu. Kayak nggak ada apa-apa lagi tuh ya kayak gini, dan kita buang aja. Ya ternyata masih dikasih bubble wrap lagi, cuman ya kayak gini doang guys. Nggak terlalu tebal, tapi ya semoga aja aman-aman aja. Dan kita lihat smartphone-nya adalah apa? Ya, ini adalah Tecno Pova 5 Pro 5G. Nah, ini harga di awal perilisannya itu dijual di 2,9 juta guys untuk varian RAM 8/256 GB-nya. Tapi kemarin saya bisa dapetin HP ini dengan harga 2,2 jutaan aja. Nah, jadi kalau kalian nanti tertarik mau beli, pastiin kalian cek di kolom deskripsi ya, karena pastinya saya bakal taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah, selain itu juga alasan saya kenapa mau cobain smartphone ini karena memang belum pernah coba ya guys. Jadi yang kemarin pernah kita bahas itu adalah yang Pova 5 versi regulernya alias yang bukan Pro-nya. Karena sebentar lagi atau beberapa hari atau minggu lagi tuh ada beberapa brand juga yang bakal kasih kita kejutan dengan spesifikasi yang bisa dibilang mirip-mirip ya. Ya walaupun mungkin smartphone tersebut harganya sedikit lebih murah dari HP ini, tapi belum tentu desainnya bisa seganteng smartphone ini, saya jamin guys. Oke, kalau kita lihat ya, ini ya seperti ini aja untuk packaging boxnya. Ini ketulis Tecno edisi Free Fire ya, kayak gini. Memang kemarin juga mereka kolaborasinya sama game Free Fire. Ketulis Pova 5 Pro 5G yang lumayan gede, dan ada siluet dari display, bukan siluet sih, gambar ya, display di si Tecno Pova 5 Pro 5G-nya. Ini untuk yang warna Mecha Black-nya, tapi yang saya beli ini ada yang warna silver harusnya. Dan di sini ada satu buah label ketulis 8+8 GB, jadi 8 GB untuk RAM hardware, dan 8 GB-nya itu adalah fitur ekspansi RAM virtual atau fusi mem lah yang biasa kita kenal di smartphone dari Tecno ini. Dan untuk memori internalnya 256 GB. Di bagian atas ketulis Tecno aja ya kayak gini. Di sebelah kanannya ya ini ada label juga high-res audio wireless. Wow, bisa high-res untuk yang wireless juga guys, dan ada juga yang biasanya ya high-res audio kayak gitu. Di sebelah kirinya ketulis Pova 5 Pro 5G aja, dan di bagian bawahnya nih ini ada beberapa keterangan IMEI, dan ya tentunya memori RAM dan storage 8/256 GB. Dan juga untuk varian warna yang saya beli ini adalah Silver Fantasy atau yang warna silvernya harusnya ya. Nah, ini di bagian belakang boxnya tentu aja ada beberapa key selling point yang tentu aja ini bakal menarik ya untuk kalian perhatikan, karena untuk baterainya dia udah 5000 mAh yang untuk pengecasannya nih guys, ini support sampai di 68 watt. Mantep nih ya, kenceng harusnya. Dan selanjutnya untuk displaynya dia 6,78 inch ya luasnya, kemudian menggunakan resolusi Full HD+, dan udah menggunakan refresh rate layar hingga 120 Hz. Untuk chipsetnya ini MediaTek 6080 yang udah support sinyal 5G. MediaTek 6080 itu kalau nggak salah infonya ya, ini tuh setara atau bisa dibilang rebranding dari Dimensity 810 5G guys. Dan untuk lensa kamera utamanya sebesar 50 megapiksel. Ada beberapa keterangan fitur tambahan lain di sini guys, tapi karena terlalu panjang kalian pause aja videonya lalu kalian screenshot kalau kalian penasaran sama beberapa hal yang ada di sini. Oke, kalau gitu biar mempersingkat waktu langsung aja kita buka guys smartphone-nya seperti apa. Ini benar-benar bikin ngiler sih guys ya. Karena ya jujur aja nih, bukan cuman spesifikasinya aja, karena dari segi desain smartphone ini tuh bener-bener ciamik, mantep guys ya. Apalagi di belakangnya katanya ada fitur lampu RGB-nya yang nggak bakalan ada, saya jamin guys, di desain smartphone yang sebentar lagi rilis
yang menggunakan chipset yang sama dengan smartphone ini. Ya, kalian bisa tebak lah di kolom komentar smartphone apaan. Oke, sekarang kita buka dan seperti ini untuk isi di dalam boxnya atau paket pembeliannya ya. Ini ada smartphone-nya tentu aja, tapi ya kita singkirin aja dulu. Dan ada satu kompartemen lagi seperti biasa. Sini ada SIM tray ejector ya, nyangkut di sini kayak gini guys. Dan lalu di sini ada satu buah voucher gift code ya, kayak gini untuk game Free Fire tentunya. Lalu ada badge garansi juga masih disediain ya, 12+1 seperti ini. Dan selanjutnya ada buku petunjuk penggunaan kayak gini guys, dan selanjutnya ada kartu garansinya juga yang panjang. Nah, ada stiker juga guys seperti ini. Tuh, kalau kalian beli ya, kebetulan kalian emang maniak banget main game Free Fire, kalian bisa jadi koleksi nih. Oke, selanjutnya di sini kita masih dikasih jelly case bening. Wow, ya selalu komplit lah ya kalau soal aksesoris untuk brand Tecno kayak gini. Dan ini pinggirannya dibikin frosted guys, jadi nggak terlalu clear kayak gitu, nggak kayak di belakangnya. Dan untuk di bagian sininya itu agak timbul ternyata ya, jadi nggak datar-datar gitu aja. Ini saya rasa sih biar kasih efek tambahan ya sama lampu LED yang ada di belakangnya nanti. Penasaran nggak tuh? Oke, selanjutnya kita dikasih kabel charger USB Type A to USB Type C dengan aksen warna orange-nya guys. Tuh ya. Dan satu buah kepala charger yang punya output maksimal tentunya sebesar 68 watt. Nah, ini harusnya sih kenceng banget ya buat ngecas. Oke, jadi itu aja untuk isi dari paket pembeliannya. Saya beresin dulu sebentar guys. Nah, sekarang ini dia guys buat smartphone-nya ya. Dan ini masih dibungkus sama plastik dengan beberapa keterangan key selling point yang udah saya bacain barusan ya di bagian belakang boxnya. Jadi saya rasa nggak perlu dibacain ulang lah ya. Kita skip aja biar langsung lihat desain smartphone-nya yang menurut saya ini benar-benar bakal menggoda kalian banget guys ya. Kita hitung sama-sama, 1, 2, dan 3. Wow, ini adalah varian warna yang silver fantasy. Tapi kok ini unit baru tapi udah ada ceplak sidik jarinya. Kalian lihat nggak sih guys? Agak patut dicurigakan sih ini ya. Tolong Tecno ini apa-apaan nih? Oke, sekarang kita coba buka untuk ininya ya. Stikernya agak mengganggu soalnya. Oke, kita buka dan seperti ini guys buat tampilan fullnya. Cakep ya ternyata untuk yang POVA 5 Pro 5G-nya. Sebetulnya di POVA 5 kemarin tuh desainnya mirip-mirip guys. Cuman ini ada pembeda aja. Kalau di bagian belakang yang POVA 5 Pro 5G, dia ada beginian dan ada lampu LED-nya nanti yang bakal saya coba tunjukin ke kalian. Oke, buat lensa kamera utamanya ini tadi udah saya bacain, dia 50 megapiksel guys, dan ada 2 ya. Kebetulan di sini untuk satu buah lensa kameranya lagi, dia kalau nggak salah cuma depth sensor aja dan resolusinya 0,08 megapiksel. Sebuah kamera yang saya rasa nggak perlu dihadirkan ya, karena nggak kepake banget nggak sih. Ada satu buah LED flash juga di bagian sini, kemudian di bagian depan layarnya sini ada satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya 16 megapiksel. Dan ngomong-ngomong untuk layarnya sendiri ini udah dipakein anti gores tambahan ya, atau screen protector. Jadi walaupun tadi nggak disediain di dalam paket pembeliannya, kalian udah nggak perlu worry atau khawatir buat cari-cari lagi karena udah langsung terpasang di layar smartphone-nya. Untuk kelengkapan portnya sendiri, nah ini dia nih guys yang menariknya juga ya, dia udah dual stereo speaker ya, walaupun nggak ada port mikrofon lagi di bagian atas. Jadi kemungkinan ini untuk mikrofonnya masih mono aja, jadi bukan yang stereo atau dual kayak gitu. Kemudian di bagian sebelah kanannya ini ada satu buah volume rocker atau volume up and down gitu ya, tombol volume. Kemudian ada sensor sidik jari yang menyatu juga sebagai tombol power pastinya. Lalu di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker lagi yang menandakan memang ini adalah stereo speaker. Kemudian ada port USB Type C, lubang mikrofon, dan masih disediain jack audio 3,5 mm. Nah, ini ya kelihatan kayak gitu. Selanjutnya di sebelah kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang saya rasa sih harusnya kalau untuk Tecno dia bisa menampung triple slot ya. Kalau nggak triple slot sih, wah bakal kecewa nih para fansnya Tecno nih. Kita lihat. Ya, ini udah triple slot tapi dia jenisnya sandwich guys. Jadi bukan yang panjang gitu ya. Jadi bisa lah kalau kalian mau tambahin memori eksternal tambahan. Dan oke, biar lebih cepat lagi unboxingnya, saya coba nyalain dulu aja smartphone-nya guys ya. Dan nanti saya coba setting-setting dan install beberapa aplikasi buat tunjukin ke kalian soal performa score dari benchmark-nya.
Oke, kalau buat tampilan layar awal itu kayak gini guys, kalian bisa perhatikan ya, buat sisi bagian bezel kiri, kanan, dan atasnya saya rasa sih udah kelihatan cukup simetris ya. Ya, walaupun memang dagu bezel bawahnya ini kelihatan lebih tebal daripada sisi yang lainnya. Tapi overall untuk looks-nya sih udah keren banget ya, karena ya selain udah pakai desain layar pansel juga, ini luasnya juga 6,78 inci, yang kelihatan itu jadi lebih luas aja gitu guys. Nah, berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian buat kecepatan sensor sidik jarinya, yang menurut saya ini udah lumayan oke juga buat dipakai ya. Dan ada juga face unlock-nya yang kecepatan bacanya juga nggak kalah instan loh guys buat dipakai kayak di di sensor sidik jarinya tadi. Kalian bisa perhatikan ya, dengan jarak yang lumayan jauh juga dia masih bisa baca dengan akurat. Jadi bisa banget nih kalian pakai fitur keamanan yang ada di Tecno Pova 5 Pro 5G-nya. Berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian juga nih untuk software-nya sendiri, dia udah pakai HiOS versi 13.1.0 dengan basis Android 13 yang tadi saya sempat cek coba iseng ya, kita udah dapetin 1 kali update untuk security patch-nya sampai di bulan Oktober, dan ada beberapa hal lainnya yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya, dia itu hanya memakai memori internal sebanyak 21,75 GB aja guys. Dengan detail atau rincian sistemnya, dia hanya kemakan di 19,26 GB aja. Berikutnya di sini sebelum saya tunjukin ke beberapa software yang udah saya download tadi, saya mau tunjukin ke kalian untuk aplikasi kamera bawaannya. Di sini lumayan banyak ya. Untuk mode-modenya sendiri kalian bisa perhatikan ada mode film, mode portrait, kemudian super malam juga ada, mode pro juga ada, yang kalau kita lihat ini cuman bisa dipakai untuk lensa kamera utama aja dan di mode foto guys. Jadi untuk perekaman video dia belum bisa. Selanjutnya di sini ada mode apa lagi nih? Sorry, kita lihat. Nah, ada mode cantik juga dan ada garis AR, kemudian ada pemotretan AR juga banyak. Ini bisa kalian ya coba-coba sendiri aja kalau nanti kalian beli smartphone-nya. Dan untuk di mode perekaman video nih guys, buat lensa kamera depan dulu aja ya, karena kebetulan kita udah pindah ke lensa kamera depan. Dia untuk perekaman maksimalnya bisa di resolusi 2K 30 fps. Yang paling saya suka adalah masih ada yang 1080p 60 fps-nya buat lensa kamera depan guys. Yang mana ini untuk smartphone dengan harga segini ya, saya rasa masih jarang ada yang bisa menawarkan di resolusi ini. Kemudian kalau kita lihat di bagian lensa kamera belakang atau utamanya, dia bisa merekam di resolusi 2K 30 fps juga dengan 1080p 60 fps-nya juga tersedia. Jadi oke banget sih ini Tecno buat kasih resolusi tinggi buat mode perekaman videonya. Dan di sini ya kalau misalkan kita perhatikan untuk tampilan UI-nya sendiri, menurut saya ini customisasi tentunya dengan game Free Fire itu sendiri ya, karena kalian bisa lihat beberapa ikonnya dibuat menyerupai dengan tema warna yang ada di Free Fire, dengan beberapa masih ditemukan aplikasi bloatware yang menurut saya juga nggak terlalu mengganggu sih, karena nggak begitu banyak kayak yang sebelum-sebelumnya ya di smartphone Tecno yang pernah kita bahas. Jadi udah cukup minimalis lah ya, walaupun memang saya rasa bagusnya sih nggak ditiadakan nggak adain aja gitu ya guys ya, biar kita lebih clean lagi dapat tampilan interface UI-nya. Nah, tadi saya udah install beberapa aplikasi, tentunya ada AnTuTu Benchmark, Sensor Box, Multitouch, dan juga ini aplikasi Device Info buat kita coba lihat lebih detail lagi dari bagian si Tecno Pova 5 Pro 5G-nya ini. Untuk AnTuTu Benchmark-nya sendiri, ini kita dapetin skor, tadi kita udah tes ya, ini pakai AnTuTu Benchmark paling baru di versi 10.1.6. Kita lihat untuk detail skornya, dia overall skornya ya tentu aja 417.000 ya guys, tapi detail skornya kalian bisa perhatikan. Ini untuk skor CPU-nya dia mendapatkan skor di 127.000 dan untuk GPU-nya di 68.000. Cuman nggak tahu nih kenapa dia pakainya yang versi light ya buat AnTuTu 3D benchmark-nya gitu ya. Jadi bukan yang versi regulernya. Tapi ya untuk skor sendiri, untuk overall skornya 417.000 ini udah gede banget guys. Harusnya sih kalau dipakai buat kebutuhan nge-game gitu ini udah cukup support ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Selanjutnya kalau kita lihat dari segi sensor-sensornya juga, ini juga terbilangnya lengkap ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir juga ya, walaupun dua ini ya seperti biasa memang selalu absen, jadi kalian nggak usah tanya-tanya lagi. Tapi paling nggak untuk sensor giroskopnya dia udah hardware. Jadi mestinya kalau kita coba main game PUBG Mobile yang mungkin nanti bakal saya coba buatin di video gebernya, ini bakalan nggak delay. Dan berikutnya untuk multi-touch testernya nih, ini kita coba lihat untuk support sentuhan layarnya, apakah masih 5 jari aja?
Dan ternyata ya maksimal masih di 5 jari aja guys, jadi belum sentuhan jari. Ya walaupun memang saya rasa paling banyak 5 lah ya orang bisa pegang di depan layar smartphone-nya ini untuk dipakai main game. Dan selanjutnya kalau kita cek di device info guys, ini untuk ini ya memori internal sistemnya dia udah menggunakan yang versi UFS guys. Ini saya coba cek dulu ya, tadi saya nemu. Nah ini kalian bisa lihat untuk jenis memorinya dia udah pakai UFS bukan eMMC, dan untuk sertifikasi screen-nya ini udah bisa support di Widefine L1. Kita lihat ya, tadi saya nemu juga guys, sorry. Kita coba lihat. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian paling bawah ini ada ketulis DRM Widefine, dia udah support di DRM Widefine L1 alias ya tentunya bisa kalian pakai untuk nonton Netflix di resolusi tertingginya ya di Full HD yang seharusnya sih atau semoga bisa support di tampilan SDR10-nya guys. Secara spek tentu aja kita lihat ya, ini Tecnopova 5 Pro 5G ini menawarkan sesuatu yang menarik, apalagi sekarang harganya udah turun lumayan jauh guys, dari 2,9 juta ke 2,2 jutaan. Jadi nih kalau misalkan kalian lagi nunggu-nunggu informasi soal updatean brand-brand sebelah yang bakal rilis smartphone terjangkaunya yang sebentar lagi, kali aja ini bisa jadi alternatif kalian, apalagi secara desain looks-nya ya walaupun memang ini nempel banget ya guys bercak sidik jarinya, tapi ya looks-nya menurut saya ini oke loh. Apalagi kalau misalkan kalian itu memang gamers banget gitu guys ya, jadi suka main game gitu, ini sih cocok ya ketimbang smartphone yang sebentar lagi bakal rilis guys. Mungkin saya rasa gitu aja kali ya guys buat video unboxing kita kali ini. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan atau ada hal lain yang kalian masih penasaran dari HP ini, coba kalian tulisin aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Tapi kalau misalkan kalian butuh link pembeliannya, pasti saya cantumin di kolom deskripsi juga. Jadi kalian tinggal cek-cek aja dan langsung beli pakai lewat link tersebut guys ya. Lumayan kan afiliasinya buat support kita juga. Oke, saya rasa untuk hal lain kayak misalkan gaming test dan lain-lainnya ya saya tunggu requestan kalian aja lah di kolom komentar ya. Kalau misalkan rame pasti saya buatin, kalau nggak saya coba bahas di video reviewnya ya, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi bakal saya tayangin. Oke guys, thank you banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan seperti biasa jangan lupa diklik tombol like-nya kalau kalian suka dan di share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing yang berikutnya. Thank you.